Assalamualaikum. Good morning, students. Are you okay? I hope you really are, okay? Now, for science today, Miss Misra will focus on vertebrates. Let's begin. Vertebrates. Scientists classify vertebrates into 5 big groups: mammals, reptiles, amphibians, birds, and fish. Let's discuss it one by one. Mammals: humans, whales, bears, bats, horses, lions, cats and dogs, zebras, as well as dolphins are examples of mammals. These are their characteristics. Mammals give birth to their young, okay? Mammals also produce some milk to feed to their young. Mammals are warm-blooded. Mammals have hair or fur. Mammals breathe with their lungs. Most mammals have teeth, except anteaters. You know anteaters? Terenggiling. There you go. And then mammals live in the ocean, underground, or on land. Some, like bats, can even fly. Okay. Next, we have reptiles. Turtles, crocodiles, snakes, lizards are actually examples of reptiles. And then these are their characteristics. Reptiles lay eggs on land. They have hard skin. They are cold-blooded. They breathe with their lungs. Okay, because they are cold-blooded, they don't need much energy. Therefore, they don't need more food actually. Okay, next we have, what is it? Amphibians. Yes, you're right. Frogs and salamanders are examples of amphibians. They really have unique characteristics. Okay. Amphibians actually have 2 parts of their lives. The first part is in water. The second part is actually on land. Okay, amphibians have no scales, but they have moist skin. Amphibians lay eggs. Okay, the eggs hatch in water, and then the young amphibians need gills here to breathe, while the adult amphibians use their lung and skin to breathe. Amphibians are cold-blooded. Amphibians go through some metamorphosis. Here you go. The frog lay eggs in water. The eggs transform into an embryo. The embryo develop into tadpoles. Tadpoles grow into tadpole with 2 legs, 4 legs, and then finally become the adult frog, which live on land. Okay, let's continue. We have birds. There are so many examples of birds, parrots, eagles, penguins, chickens, ducks, ostrich, etc. And then these are their characteristics. Birds have feathers. Okay, birds lay eggs. Birds are warm-blooded. Birds have lung and also beak. This is what we call beak. Okay, birds obviously have wings. They use their wings to fly. But you know what? There are some birds which cannot fly. For example, penguins, kiwis, ostrich are some birds which cannot fly. Next, we have fish. Wow, there are so many examples of fish. We have shark, clownfish, goldfish, etc. Okay? Okay, here you go. These are the characteristics. Fish have backbones. This is the backbones, okay? Fish has fins here and here. Fish
also have scales. And then fish have gills to help them breathe underwater. Okay, this is the gills. Fish lay eggs. Fish are cold-blooded. Fish can live in fresh water or even salt water. Okay, that's all. Thank you for your attention. After this, you have some practice to do and then some project. Okay, good luck. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita mulai belajar tentang cara tubuh mengolah udara bersih pada tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Sekarang Bu Guru akan menjelaskan tentang informasi penting pada teks. Kita lihat ya, kita baca di bukunya, silakan dibuka. Buku tema 1, buku tema 2, 5B, tentang percakapan Nina dan Adi. Adi bertanya kepada Nina, bagaimana cara ikan bernapas? Nina menjelaskan kepada Adi tentang cara ikan bernapas. Nina mengetahui informasi tentang cara ikan bernapas dari buku pelajaran yang ia baca. Nina dapat menjelaskan isi teks yang ia baca dengan baik. Menjelaskan isi teks dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan berkaitan dengan topik teks tersebut. Kata tanya yang dapat kita gunakan untuk mengetahui informasi dalam teks adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya tersebut dapat disingkat adik Simba. Kamu tentu tahu fungsi kata tanya tersebut. Mari kita bahas kembali fungsi kata tanya adik Simba berikut. A. Apa? Digunakan untuk menanyakan peristiwa, proses, benda, atau hal yang dijelaskan dalam teks. B. Di mana? Digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa dalam teks. C. Kapan? Digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa dalam teks. D. Siapa? Digunakan untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa. E. Mengapa? Digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa dalam teks. F. Bagaimana? Digunakan untuk menanyakan proses terjadinya suatu peristiwa dalam teks. Nah, sekarang bacalah teks tentang hewan katak berikut ya. Katak sang hewan amfibi. Pada saat atau setelah hujan, kita sering mendengar suara-suara khas dari katak. Katak merupakan hewan yang sering melakukan aktivitas saat hujan tiba. Ia juga suka berenang sampai salah satu gaya renang diberi nama sesuai dengan namanya. Selain berenang, katak juga mahir meloncat. Kaki belakangnya yang lebih panjang membuatnya dapat meloncat jauh. Katak tidak hanya dapat kita temukan saat hujan atau di sungai saja. Katak juga dapat kita temukan di sawah. Hal ini disebabkan katak menyukai tempat-tempat yang berair. Meskipun katak menyukai air, katak bukan termasuk jenis ikan yang hidup di air. Katak juga hidup di darat. Hal ini menunjukkan bahwa katak hidup di dua tempat, yaitu di darat dan di air. Jenis hewan yang hidup di dua tempat ini disebut dengan amfibi. Disebut dengan apa? Amfibi. Pada umumnya, hewan amfibi mempunyai kaki berselaput yang berfungsi untuk berenang di air, serta kulit tubuhnya lembab dan berlendir sehingga selalu terlihat basah.
Sistem pernapasan katak dewasa terjadi melalui paru-paru dan kulit. Saat katak masih berupa berudu atau kecebong, ia bernapas menggunakan insang. Hal inilah yang menjadi cikal bakal para ilmuwan menggolongkan katak sebagai hewan amfibi. Nah, berdasarkan teks tersebut, diskusikan dengan teman di sebelahmu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada halaman berikutnya. Nah, berhubung kita belajarnya daring, berarti kalian diskusikan sama mama, papa, atau kakak ya. Tidak dengan temannya, tapi boleh dengan temannya dengan cara video call ya. Boleh, silahkan. Kalau tidak bisa ya sendiri juga nggak apa-apa. Di sini ada contohnya ya. Katak sang hewan amfibi. Nah, di sini ada contoh-contoh pertanyaan ya. Contoh-contoh informasi penting pada teks ya. Apa nama hewan yang dijelaskan dalam teks? Nah, berarti itu yang bagian A. Tadi apa bagian A? Apa ya? Jawabnya katak sang hewan amfibi. Terus yang B, di mana? Di mana tempat hidup hewan tersebut? Nah, di mana tempat hidup hewan tersebut? Nah, kalian bisa lihat di teks tadi ya. Terus selanjutnya yang bagian C, kapan? Kata tanya kapan? Kapan hewan tersebut biasanya muncul? Nah, terus selanjutnya mengapa? Oh, siapa? Siapa yang menggolongkan hewan tersebut ke dalam kelompok amfibi? Ya, selanjutnya adalah mengapa? Mengapa hewan tersebut digolongkan ke dalam kelompok hewan amfibi? Yang terakhir, bagaimana? Bagaimana cara hewan tersebut bernafas? Nah, Baiklah, itu adalah cukup pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam teks bacaan informasi penting pada hewan teks amfibi tadi yang dicontohkan dalam cerita katak sang hewan amfibi. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian dan dapat dipelajari dengan baik. Sampai ketemu lagi besok dengan pembelajaran menjelaskan organ-organ pernapasan hewan ya. Besok masih belajar tentang cara tubuh mengelola udara bersih. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.